Halo peserta didik kelas 12 IPS dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi bersama Sir Henki Warsani. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, seperti apa tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten tersebut? Silakan Anda perhatikan penjelasan berikut ini. Peserta didik sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perencanaan tata ruang wilayah, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu arti tata ruang tersebut. Rencana tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Dengan adanya rencana tata ruang ini, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih antara tugas pemerintah pusat dan tugas pemerintah daerah dalam penataan ruang wilayah yang ada di Indonesia saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia ini memiliki 3 tingkatan atau 3 hierarki. Yang pertama adalah rencana tata ruang wilayah nasional, yang kedua rencana tata ruang wilayah provinsi, dan yang ketiga rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Kalau kita gambarkan bentuk hierarkinya, akan tampak seperti gambar yang ada ini. Ini adalah rencana tata ruang nasional, nanti akan dijabarkan ke dalam rencana tata ruang provinsi. Dan rencana tata ruang provinsi ini akan dijabarkan kembali dalam bentuk rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Hingga yang terakhir rencana tata ruang secara detail atau rencana detail tata ruang yang ada di kabupaten yang berdasarkan pada zonasi. Ketiga rencana tata ruang ini akan kita bahas secara masing-masing. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah perencanaan tata ruang wilayah nasional atau disingkat dengan RT-RWN. Merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional atau negara yang dijadikan acuan untuk pembangunan atau perencanaan jangka panjang. Tujuan penataan ruang wilayah nasional ini adalah yang pertama mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, kemudian pertahanan dan keamanan negara yang dinamis. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah nasional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ini meliputi 2 hal. Yang pertama adalah struktur ruang, dan yang kedua adalah pola ruang nasional. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur nasional ini meliputi yang pertama peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata. Contohnya adalah pelayanan kota provinsi terhadap kota kabupaten dan kota kabupaten terhadap kota kecamatan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan, prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata. Contohnya adalah jaringan jalan nasional dan jaringan listrik. Pada peta ini adalah struktur ruang wilayah nasional yang harapannya setiap wilayah terkoneksi oleh jaringan jalan baik oleh jalan umum maupun jalan tol. Untuk saat ini, Pulau Jawa sudah 100% terkoneksi baik oleh jalan umum maupun oleh jalan tol.
Sumatera sudah terkoneksi jalan raya, akan tetapi jalan tol masih sebagian. Di Kalimantan, jalan raya sudah terkoneksi dan jalan tol sudah mulai dibangun. Sedangkan di Sulawesi sudah terkoneksi sebagian dan begitu pun dengan Papua yang terkoneksi baru sebagian kecilnya. Kemudian, pola ruang wilayah nasional ini meliputi yang pertama kawasan lindung, yang kedua kawasan budidaya, dan yang ketiga kawasan strategis nasional. Jika kita perbesar peta ini, maka akan terlihat di dalam peta ini sudah termuat ketiga pola ruang wilayah nasional ini, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategi nasional, serta kawasan-kawasan lainnya. Contohnya adalah pemanfaatan ruang laut nasional atau ruang laut Indonesia. Karena sebagian wilayah kita adalah laut, maka pemanfaatannya harus disusun dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang terbagi menjadi 13 wilayah yang dimulai dari pantai barat Sumatera hingga ke selatan atau pantai selatan Pulau Papua, tepatnya di Laut Arafuru. Selanjutnya adalah perencanaan tata ruang wilayah provinsi atau disingkat dengan RT-RWP, merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional. Di dalam RT-RWP ini memuat yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi. Keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Dan yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah 5 tahunan. Serta yang terakhir adalah arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi terdiri dari struktur ruang wilayah provinsi dan pola ruang wilayah provinsi. Struktur ruang dan pola ruang ini sama dengan rencana tata ruang wilayah nasional. Pola ruang wilayah provinsi adalah distribusi peruntukan ruang dalam provinsi yang meliputi rencana untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan struktur ruang wilayah provinsi ini adalah tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana transportasi. Ini saya berikan contoh. Ini adalah struktur dan pola ruang provinsi, walaupun sepintas yang terlihat adalah pola ruang. Struktur ruang provinsi di Provinsi Jawa Tengah tentu yang pertama dipikirkan adalah adanya konstelasi yang bersifat hierarki antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, ya, juga antara ibu kota kabupaten dengan di bawahnya yaitu antar kecamatan juga sudah bersambungan. Kemudian antar kota-kota besar di Jawa Tengah itu kutub-kutub pertumbuhan di Jawa Tengah ini sudah terhubungkan oleh jaringan transportasi. Sementara perbedaan warna di sini itu adalah merupakan pola ruang atau penggunaan peruntukan ruang. Terakhir adalah perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kota atau RT-RWK, merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten kota. Di dalam RT-RWK ini terdapat muatan yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten kota. Kemudian, rencana struktur ruang wilayah kabupaten kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten kota, penetapan kawasan strategis kabupaten kota, dan arahan pemanfaatan ruang wilayah 5 tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota. Untuk level rencana tata ruang wilayah kabupaten kota ini harus memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR yang merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Dan saya contohkan, ini adalah struktur ruang kabupaten kota yang saya ambilkan untuk kota Semarang.
struktur ruang berarti yang ditekankan di sini adalah adanya koneksi antara pusat pemerintahan. Kalau Kota Semarang berarti di Jalan Pemuda, ya di sini di tengah-tengah Kota Semarang dengan wilayah-wilayah kecamatan yang jumlahnya 16. Juga jaringan jalan yang terbentuk, yang mungkin ini sebagian jalan tol sudah sejak lama masuk di Kota Semarang, dan jalan-jalan sebagian jalan lingkar luar ini sampai sekarang belum terkoneksi, yang dalam sudah sangat padat begitu ya. Ini untuk struktur ruang. Sedangkan untuk pola ruang Kota Semarang ini adalah peruntukannya penggunaannya Kota Semarang, mulai dari kawasan bisnis, kemudian perdagangan, ada pelabuhan, ada kawasan pendidikan, juga masih memperhatikan hutan lindung. Baik, peserta didik sekalian, mungkin itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.